juga nggak benar kan, saya pengen tahu Pak Ot 32 tahun yang lalu itu bisa sampai ketemu dapat modal segitu banyak diputerin. Nah itu gimana usaha Pak Ot waktu 32 tahun yang lalu, Pak? 32 tahun yang lalu saya masih menjadi seorang pegawai tata usaha ketika usia saya 30 tahun. Gaji saya masih 350.000 ya. Gaji kecil, dapat UMR di bank 11 tahun masih gaji 350.000. Nggak seperti Vivi tuh gajinya gede tuh. Oh, enggak Pak. 350.000 ya. Saya hidup hemat, hidup sederhana, sehingga meskipun gaji kecil tetap masih ada sisa. Nah, hidupnya hemat, masih ada sisa. Saya kerja di bank, tapi saya beruntung tahun 90 itu mungkin ada faktor, kalau tidak salah tahun 89 bank-bank baru diizinkan buka. Nasabah saya buka bank. Ya. Saya ikut dengan nasabah saya dan saya minta gaji 1 juta dikasih. Ya. Dengan uang kesehatan 50.000, jadi gaji saya 1.050.000, naik 200%. Tentu saya kerja habis-habisan untuk bank tersebut. Ya. Saya punya nasabah banyak, sudah 11 tahun, ya saya teleponin, saya kasih bunga lebih tinggi, tentu mereka pindah. Ya. Kemudian 1 tahun kemudian saya jadi kepala cabang, tentu gaji saya lebih tinggi lagi. Ya. Tetap hidup hemat, sederhana, sehingga banyak uang sisa. Tapi uang sisanya saya tidak taruh di bank, saya tidak konsumsi, foya-foya, saya juga tidak taruh di bank, meskipun saya kerja di bank 17 tahun. Karena kan bunga di bank kan kecil, jadi uang saya belikan saham, terus belikan saham. Setelah 32 tahun kemudian, jadi gede tuh uang itu. Pak, itu dulu gaya transaksinya dibeli terus tidur juga sama kayak sekarang gitu, Pak? Enggak, atau dulu lebih cari yang agresif sahamnya, Pak? Saya dulu seperti yang lain, sama-sama bodoh, beli kucing dalam karung. Ya, beli kucing dalam karung, nggak tahu apa yang saya beli, hanya ikut-ikutan teman saya di bank pada beli saham, saya ikut beli gitu. Dulu saham yang pertama kali saya beli itu Gajah Surya Multifinance di harga IPO. Ya. Jadi ada IPO tahun 32 tahun yang lalu, antrian panjang, saya beli IPO, tujuannya adalah beli IPO ketika listing jual, gitu kan. Oversubscribe, ya. Antriannya panjang, penjatahannya cuma sedikit. Secara hukum ekonomi, kalau permintaan banyak, supply sedikit, harga akan naik. Ternyata terbalik. Begitu dia listing turun, saya jual rugi. Yang kedua, saya beli saham Astrografia, IPO, listing jual, begitu listing harga turun, jual lagi, rugi lagi. Tahun 90 sampai 92 ada tight money policy. Menteri Keuangan kita JB Sumalin kasih uang ketat, saham hancur, lebur, turun. Jadi selama 3 tahun, baru akhir tahun 93 saya mulai dapat uang. Jadi bukan tiba-tiba jadi enak tidur-tidur. Ya, saya untuk menafkahi hidup saya bukan tidur, saya harus kerja di bank 17 tahun untuk menafkahi hidup saya. Saya kan orang nggak punya dunia. Jadi nggak bisa tidur, harus cari uang dong. Harus cari uang, harus bekerja di bank 17 tahun, hidup hemat, sederhana, ada uang sisanya, lebihnya dibelikan saham, terus begitu. Ketika 25 tahun yang lalu saya berhenti karena saya sudah punya uang banyak, uang saya udah cukup banyak, jadi saya berani berhenti, gitu. Pak, gitu. Tapi dari dulu Pak Lo apa udah sabar begini gitu, Pak? Karakter dari umur 30, 35 itu udah kayak begini gitu, kalem, sabar gitu, Pak. Terus gaya transaksinya juga udah beli, simpen gitu. Atau dulu ada perubahan transisi dari Pak Lo 30, 40, 50, 60 gitu, Pak? Dulu juga saya nggak ngerti, ya, tapi memang karena saya orang bank, jadi tetap masih baca laporan keuangan. Perusahaan ini labanya berapa sih? Ya. Kalau untungnya kecil, nggak mau deh beli yang perusahaan yang labanya besar. Ya. Waktu itu saya kebetulan jadi kepala cabang, udah biasa baca laporan keuangan di koran. Gayanya tetap
tidak ada ilmu yang ya masih asal-asalan gitu, masih gaya pencak silat segala macam, nggak tahu. 8 tahun pertama, tapi ketika tahun 97, 98, saya pertama kali membeli buku Warren Buffett Way di Gramedia. Saya mulai baca itu, strategi Warren Buffett itu saya mulai berubah. Oh ternyata membeli saham ini yang benar nih begini. Warren Buffett itu dapat uang banyak dari investasi saham. Strategi investasi seperti ini. Waduh, saya pikir ini yang terbaik. Dan itu sejak saya membaca buku Warren Buffett itu, gaya investasi saya berubah. Kira-kira demikian ya. Sejak 97-98 dapat pencerahan, terus Baca buku Buffett ya. Pak, terus saya mau tanya ya, kalau holding periode Pak O sebenarnya dari satu emiten bisa berapa lama sih Pak? Ada yang di holding forever puluhan tahun dari dulu pertama beli sampai sekarang masih di hold, atau ada yang kalau udah nyampe dijual? Nah, kurang lebih durasi nge-holdnya berapa lama Pak? Berbeda-beda, nggak ada durasi, ya nggak ada durasi. Jadi bukan berarti sabar juga semua disekep terus ya Pak? Ada yang dijual beliin juga ya Pak? Saya beli perusahaan yang bagus dan murah, ya. Mercy harga Avanza. Saja setelah saya beli Mercy harga Avanza, saya nggak tahu naiknya kapan. Karena saya yang saya tahu hanya ini Mercy loh, harganya Avanza, udah saya beli. Naiknya kapan saya nggak tahu. Naiknya kapan saya nggak tahu. Bisa ada yang lama sekali, bisa ada yang cepat. Ya. Contohnya saya beli Indica 2016 harga 100-an, 2 tahun kemudian jadi 4.000 lebih. Ya, itu 2 tahun 4.000 lebih cepat sekali. Dan saya menjualnya dapat keuntungan yang banyak. Begitupun Indah Kiat, saya pegang 1,5 tahun, dari 1.000 jadi 20.000 itu cepat. Tapi ada saham yang saya pegang 10 tahun baru naiknya sedikit. Tapi ketutup sama yang cepat itu naiknya ya Pak. Iya. Pokoknya kalau udah nyampe harganya ya jual tetap ya Pak. Itu yang nggak berarti nanti disimpan terus turun lagi ya Pak. Kalau saya jual karena kan saya beli Mercy harga Avanza. Kalau si Avanza ini udah balik ke Mercy ya saya jual lah. Nah ya ini nih kadang-kadang kan orang asumsinya tuh Pak di hold terus gitu, mau turun lagi kan, jadi mungkin itu yang mesti kita perhatiin ya. Terus Pak, kita mau nanya nih, Pak Lo kan biasa buy what you know what you buy. Nah kalau Pak Lo kan sering tuh ketemu emiten kan. Nah kira-kira kalau Pak O ketemu emiten, ketemu CEO-nya, pertanyaan apa sih yang Pak O pengen tanyain gitu, yang bikin oh saya feeling ini sama perusahaan, oh ini saya enggak nih sama perusahaan. Nah itu biasa pertanyaan apa sih Pak yang Bapak tanyain? Jadi kalau baca laporan keuangan yang saya ragu, baru saya tanya. Yang rasa saya nggak mengerti di dalam laporan keuangan itu yang saya tanya. Jadi saya hanya menanyakan yang saya tidak mengerti di laporan keuangan, saya biasa tanya. Begitu. Tapi kalau proyeksi ada ini nggak, saya mesti tahu perusahaan ini gini, ada kayak gitunya nggak Pak? Atau baca aja kalau nggak ngerti baru tanya? Saya jarang sekali bertanya proyeksi, karena saya tanya proyeksi masa depan itu dia bisa meleset. Dia kan bisa meleset. Kita proyeksi tiba-tiba pandemi datang juga bisa meleset. Jadi saya biasanya nggak pernah tanya proyeksi. Saya melihat proyeksi masa depan perusahaan itu dari masa lalunya. Ya. Jadi proyeksi mah Bapak yang udah punya view sendiri ya, karena mungkin kalau udah levelnya Pak Lo beda kan, dia kayaknya alam bawah sadarnya kan udah ngeh gitu ya Pak. Ini kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah terus Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau perusahaan yang menarik Pak Lo nih, pertama nih ngelirik gitu ya, kayak lihat cewek, wah ini perempuan nih cantik nih. Kalau lihat kalau lihat perusahaan, wah ini saya mau nih beli sahamnya. Apa sih yang bikin Pak Lo klik? Saya mau beli ini gitu. Nomor 1, perusahaan itu cuannya gede. Cuan berarti ya? Cuannya gede, iya. Itu berarti cuan dalam bentuk GPM, EPS, atau PI atau apa Pak lihatnya? Nominalnya besar. Misalnya kayak Panin Bank misalnya ya. Itu kan labanya 2 triliun kan besar. Itu kan sesuatu yang manis. Kan kita punya perusahaan kan maunya yang untung besar. Itu yang paling kalau orang cari
yang paling klik, wah kalau saya pasti lihat labanya berapa, ya, labanya yang besar. Oke, kalau berarti kalau yang rugi mah enggak aja gitu ya Pak? Atau mungkin yang rugi saya bakal mau tak asal gini gitu Pak? Yang rugi juga saya beli. Asal? Wow. Berarti bukan dari cuan yang gede Pak? Tunggu, asal. Hah? Ada satu perusahaan yang tahun 2020 labanya turun 99%. Ya, turun. Kan saya nggak lihat satu tahun itu yang 2020. Saya lihat annual reportnya tahun 99 2019 gimana, 2018 gimana, 2017 gimana. Oh ternyata 2017 ke 2018 labanya naik, 2018 ke 2009 naik, 2020 turun. Ya jangan makan pandemi, pabriknya ditutup segala macam. Ya saya beli, sahamnya turun saya beli. Saya mengharapkan nanti 2022, 2003 akan terulang seperti yang 2017, 2018. Jadi rugi sebabnya kenapa? Apakah dulu pernah untung nggak? Kalau dulu untung gede karena ini ada pandemi turun ya beli. Itu malah pandemi ini ya, screeningnya lebih kelihatan ya Pak. Cari yang bagus di harga lagi turun ya. Jadi kan nanti kalau sebelumnya untung besar dia rugi, pandemi kan nanti pandemi usai kan dia untung besar lagi. Gitu. Oke, berarti kriterianya selain yang cuap perusahaan yang profitnya gede, tapi pilih perusahaan yang biasanya untung, tapi karena pandemi rugi lumayan gitu ya Pak? Kalau bisa lebih hebat lagi, meskipun pandemi dia nggak rugi, dia tetap untung. Ya. Nah, itu lebih hebat lagi ya, bisa dikasih pandemi aja masih bisa untung ya Pak? Nah terus Pak, ini ada yang nanya nih, antara rasio price to book value per cash flow, kalau lihat yang mana di antara tiga yang jadi prioritas? Prioritas ya laba berarti price earning ratio. Fair berarti pertama ya. Oke. Price earning ratio kan earning artinya laba ya. Lihat tadi saya ngomong yang paling penting buat perusahaan itu laba. Ya, jadi lihat price earning ratio. Laba ya. Kalau saya penasaran, Pak Lo pernah beli trading ini ya, beli saham big cap Pak? Beli big cap, indahnya kan big cap. Berarti belinya waktu belum jadi big cap kan? Belum, masih jadi waktu murah beli. Terus kalau sahamnya jadi 20.000 kan jadi big cap dia kan? Udah keluar gitu ya? Ya. Ya berarti nggak. Beli perusahaan big company harga second liner. Itu kuncinya, beli saham big company harga second liner atau saham second liner yang nantinya jadi big cap ya Pak? Kira-kira gitu. Ya, kurang lebih. Nah ini Bapak Ibu teman-teman jangan lupa nih ada kuis di akhir sesi ini. Nanti format pertanyaan jawabannya tulis nama Instagram terus spasi terus pilihannya A, B atau C ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Panin Sekuritas ya. Nah terus ini Pak ada pertanyaan, tapi Pak pertanyaan ini tapi mungkin saya nggak akan tanya ya, saham apa yang Pak Lo lagi koleksi, tapi kan kalau levelnya Pak Lo ditanya saham apa mungkin rada susah jawab ya Pak, karena nanti takutnya jadi bias ya. Kalau Pak Lo mungkin sektornya Pak bisa dikasih bayangan sekarang di masa pandemi, masa seperti sekarang ini, mungkin sektor apa yang bisa kita perhatiin lebih dibanding sektor lainnya Pak, yang masih ada prospek? Ya, sektor perbankan kan bagus. Perbankan kan bagus. Kelapa sawit juga bagus. Ya. Harga CPO lagi tertinggi, harganya masih murah. Batu bara juga bagus. Harga batu baranya udah all time high yang tertinggi, tapi harga masih di bawah. Saya pikir perbankan, kelapa sawit, batu bara itu sangat prospek ya. Oke, dari situ dilihatin ya Pak. Dari setiap sektor pilih yang profitnya gede dari setiap emiten itu, terus pilih yang turun labanya kena pandemi atau yang kinerjanya tahan gembur ya Pak. Itu kali ya screening awalnya ya. Jadi Pak Lo biasa lihat saham dulu atau lihat makro dulu, ini kondisi lagi kayak begini, saya pilihnya gini gitu Pak? Saya tidak memperhatikan makro, ya.
Saya Fokus tidak, saham maksud. saya tidak memperhatikan makro, tapi saya memperhatikan hanya yang mikro. Perusahaan itu sendiri yang saya lihat kinerjanya, valuasinya. Kalau saya menemukan perusahaan yang bagus dan murah, ada Mercy dijual harga Avanza, nggak peduli makronya seperti apa, ya beli aja. Oke, jadi kalau kita terlalu perhatiin makro dan belum tentu juga benar juga kita ya Pak analisa kita ya, karena kan terlalu luas mungkin makro yang kita ketahuin ya. Jadi ya kita untuk mempersingkat supaya kita lebih fokus ya kita fokus ke emitennya. Jadi kasarnya kalau saya bilang di HSG jangan terlalu diperhatiin, tapi kita fokus per emiten. Mungkin kayak gitu ya Pak, boleh bilang kayak gitu ya. Fokus yang mikro saja. Nah, oke Pak, ini ada pertanyaan ini Pak. Kalau untuk saham teknologi di bursa, gimana menurut Pak Lo? Apakah ada harga Avanza untuk Mercy di saham-saham teknologi menurut Pak Lo? Tadi saya udah bilang sama VP nomor 1 yang saya lihat labanya kan. Sekarang saya balik tanya, suruh dia coba lihat reksa perusahaan yang teknologi, untungnya berapa? Semoga terjawab ya Bapak yang nanya. Laporan keuangannya untungnya berapa? Gitu. Terus Pak, ini ada yang tanya lagi Pak. Pak, kenapa saham yang bagus malah harganya cenderung turun? Perusahaan yang bagus harganya turun, perusahaan yang jelek harga sahamnya naik, begitu kan? Jadi aneh kadang-kadang saya sebenarnya ini dilema, ini saya mau pakai yang mana gitu, kok kadang-kadang teori sama kenyataan beda gitu Pak. Itu hanya untuk short term. Untuk short term bisa terbalik ya, untuk short term. Artinya untuk jangka pendek perusahaan yang fundamentalnya bagus harga sahamnya turun, tapi perusahaan yang jelek harga sahamnya naik, itu jangka pendek saja. Kalau jangka panjang, perusahaan yang fundamental bagus tetap akan di atas, yang jelek tetap akan di bawah dalam jangka panjang. Jadi kalau fundamental bagus turun, itu kesempatan emas buat kita. Kapan lagi kita bisa dapat perusahaan yang bagus, harganya murah, gitu kan? Itu kesempatan emas buat kita. Demikian, Pi. Oke, jadi kan karena pasar itu kan ada supply demand ya. Sementara mungkin harga akan bertolak belakang sama valuasi dia. Tapi dalam jangka waktu panjang akan sejalan ya Pak. Kalau perusahaan yang bagus ya ada barang-barang naik gitu ya. Pak, saya mau nanya Pak. Jadi emas tetap jadi emas. Sampah tetap jadi sampah. Kalau saya mau tanya Pak, kalau pernah nggak sih dikecewain sama saham pilihan sendiri? Wah, ternyata ini saya salah nih. Ya bisa kan, saya kan pernah hampir mengalami kerugian yang besar ya. sampai ada teman saya telepon saya, Pak ada isu Pak di Bandung, Bapak bangkrut katanya. Kayaknya dari datangnya dari Bandung loh ya, atau dari mana loh. Bukan saya Pak, saya mah enggak. Tapi itu cerita 5 tahun yang lalu ya. Terus saya bilang, Her, kamu kan tahu saya nggak punya utang. Kalau orang yang nggak punya utang bisa bangkrut nggak sih? Saya balik tanya dia lagi. Her, kamu lihat di Petrosi masih nama saya tercantum kan sebagai pemegang saham, masih kan tercantum. Kalau udah tidak tercantum, nama saya sudah hilang, mungkin saya udah bangkrut loh. Waktu tahun 2016 itu harga saham Petrosi itu 280. Saya bilang sama dia, loh, Her, kamu jangan lihat harga saham Petrosi di 280, Her. Itu harga tidak wajar. Kamu lihat Petrosi itu nilai bukunya masih 2.000. Saya bilang 2.000 lebih. Saya bilang, jangan lihat harga sekarang. Bener, dia harga batu bara naik ke $100. Harga saham Petrosi naik terus sampai, kalau nggak salah sentuh ke 3.000 waktu itu ya. Jadi, saya juga bisa salah. Jangankan saya, Warren Buffett aja juga bisa salah. Tahu nggak? Warren Buffett punya airline penerbangan, nggak tahu 4 atau 5 gitu. Saya lupa berapa, nggak hafal. Ketika pandemi, dia cash loss loh perusahaan airline-nya semuanya. Tahu nggak ruginya berapa?
4 miliar dolar Warren Buffett beli perusahaan airline. Kalau kali 14.500 itu hampir 60 triliun dia rugi. Dia udah membeli saham dari umur 11, sekarang umurnya 91, ya. Sudah berinvestasi saham 80 tahun masih salah beli loh. Bisa rugi, dia cut lossnya nggak tanggung-tanggung. 4 miliar dolar, hampir 60 triliun. Begitu sih. Kalau salah begitu juga langsung cut loss, beres Pak, bersih gitu. Saya lebih nggak rela cut loss. Kan saya beli Mercy harga Avanza. Masa bajai saya cut loss, saya jual harga bajai, kan nggak mungkin. Biasanya saya menambah terus. Ya. Tapi pernah cut loss gak sih Pak? Penasaran saya ini, kepo. Sepertinya enggak. Nggak pernah cut loss? Saya nggak pernah cut loss. Contohnya ya, saya beli saham 1.000, turun ke 900, saya beli. Turun lagi ke 800, saya nggak cut loss. Emangnya orang teknikal ada stop loss? Saya enggak. Karena Pak Lo mah beda, modalnya juga gede, kontaineran. Saya beli turun ke 700, saya beli 600, beli 500, beli 400, beli 300, beli 200, beli 100, beli. Akhirnya over 50. Saya bilang saya, uang saya di tempat kamu sisa berapa? Tinggal 9 miliar Pak. Oh iya, udah beli deh 180 juta saham, beliin aja gitu. Habisin semuanya. Ya. Jadi saya hampir nggak pernah cut loss, bayangin loh. Dari 1.000 saya beli sampai 50, saya suruh beli loh. Habisin duit saya semua. Jadi saya nggak pernah cut loss. Gitu. Nah ini tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu teman-teman, karena Pak Lo mah modalnya beda. Mau average dari 1.000 ke 50 masih punya modal. Kalau kita yang pas-pasan, jangan. Ini bedanya Pak Lo terus kemarin kan ada yang bilang nih, Pak Lo bilang katanya uangnya semua ada di saham, disisain berapa. Saya bilang jangan diikutin Pak Lo mah, dari income bulanannya aja udah lebih dari cukup. Kan kadang-kadang orang nggak kerja kok di income bulanan dari mana? Ada kan dari fixed income. Fixed income-nya udah disairin di beli saham udah. Jadi tinggal dijual enter sedikit udah langsung, kan Pak Lo mah beda sama kita gitu. Saya bilang ya kalau mau belajar ilmunya dipelajari, tapi stylenya kita mesti sadar diri karena kita masih belum levelnya Pak Lo gitu. Pak Lo, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin dikit lagi ya Pak. Pak, ini Pak Lo, menurut Pak Lo kriteria wonderful company itu seperti apa sih Pak? Apa itu salah satu kriteria yang favorit Pak Lo kan? Wonderful company itu perusahaan yang sangat bagus, itu tentu yang cuannya gede. Udah cuannya gede, tiap tahun tambah gede cuannya, growing, bertumbuh. Ya. Apa sih perusahaan yang wonderful company? Biasanya perbankan juga wonderful company. Kita lihat misalnya bank-bank ya, labanya dari 20 triliun, jadi 25 triliun, 30 triliun, udah gede 20 triliun, jadi 25 triliun, 27 triliun, 30 triliun. Jadi perbankan juga salah satu wonderful company. Ya. Pokoknya kalau kita ketemu perusahaan yang labanya besar, cuannya besar, dan tiap tahun bertumbuh terus, labanya tambah besar, menurut saya itu adalah wonderful company. Gitu sih. Tapi Pak Lo naksir kalau saham kriteria ini Pak. Tapi kan ada valuasinya lagi. Wah, ini kan bukan bagus. Masuknya di berapa gitu ya Pak? Kalau harganya wajar, oke, kita beli. Tapi kalau harganya over value seperti Unilever, itu juga wonderful company, tapi harganya mahal sekali. Jadi baru ada yang nanya Pak, gimana pendapat Pak Lo tentang Unilever? Jawab langsung. Itu perusahaan wonderful company, perusahaan yang sangat hebat, perusahaan yang bagus, cuannya gede, ya. Tapi valuasinya mahal. Ya, jadi saya juga nggak masuk, ya. Harus valuasinya yang wajar, harganya wonderful company tapi wajar. Gitu. Oke. Gitu sih. Ya, Bapak Ibu semoga menjawab ya. Nih Pak, mungkin ada pertanyaan lagi sedikit lagi ya Pak. Pak Lo, terus kalau lebih ke masa depan nih kan kesannya kalau Pak Lo kan ekonomi
ekonomi gitu, perbankan, komoditas gitu ya. Padahal kan di lain-lain itu kan ada kayak data center lah, ibaratnya data center kan ibaratnya gudang digital kayak gitu Pak. Terus dagang-dagang online. Kalau ada ngasih klik sedikit gitu, oh ini kayaknya nih bisa gitu. Kayak orang Buffett kan udah mulai beli bank digital gitu ya Pak. Nah terus kan kayak Amazon, nah, kayak gitu waktu dulu-dulunya gitu. Lalu ada nggak sih naksir, saya kayaknya mulai ngeliatin ini nih gitu Pak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak. Jadi masih yang dulu aja. Center yang 59.000. Bukan yang itu yang lain. Data center cuma satu. Kan teknologi bukan cuma itu Pak. Enggak, semuanya menurut saya tetap ekonomi aja. Saya nggak mau, karena perusahaan teknologi itu valuasinya mahal-mahal dan pada rugi-rugi soalnya juga sedikit. Nggak mau saya tetap mainnya yang di ekonomi aja, perbankan, komoditas, itu mainan saya di situ ya. Oke, ya dengan style old ekonomi aja Pak Lo udah seperti sekarang gitu, ngapain ganti ya Pak? Udah di perusahaan yang valuasinya mahal, udah gitu. Jagoan di sini ya, udah di jagoan di yang ada di kompetensinya ya Pak. Jadi kan udah ngerti itu di situ bisa ya, udah di situ terus gitu ya. Saya orang konservatif, beli perusahaan kan perusahaannya yang harus yang untung dong. Buat apa beli perusahaan rugi? Gitu. Ya pokoknya intinya ya itu sih ya Pak, cuman perusahaannya masih profit. Profit gede. Pak ini ada yang nanya lagi Pak. Pertimbangan Pak Lo untuk membeli saham Gajah Tunggal Pak. Kalau kita lihat, Gajah Tunggal itu perusahaan ban terbesar di Asia Tenggara, bukan di Indonesia ya. Pabrik ban terbesar di Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat mulai bukunya 2000, saya kan beli cuman di 400, 500, 600, berarti kan anu tebu. Kalau kita lihat dia punya hutang pun makin hari makin kecil ya, makin hari makin kecil. Dia punya ban motor juga pangsa pasarnya terbesar di Indonesia ya, apa ARC itu ya. Jadi saya pikir ini perusahaan besar ya. Valuasinya murah ya, saya beli lah. Siapa tahu saya bisa untung ya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, berapa tahun yang ke belakang, kalau nggak salah Gajah Tunggal pernah 3.000 ya kalau nggak salah ya. Iya pernah Pak. Pernah 3.000. Udah gitu sekarang waktu saya beli kan masih 400, 500, 600 ketika pandemi kan. Udah gitu beban utangnya makin berkurang ya. Siapa tahu balik lagi ke 3.000 yang seperti Vivi masih ingat itu. Siapa tahu, semoga itu aja. Sederhana, nggak ada yang susah-susah amat. Oke. Tahu. Ya. Pak Lo kan kelihatan kesannya kan simpel banget sih Pak. Kan cuma beli waktu murah. Tapi orang-orang kadang-kadang masa sih dari gaya begitu bisa dapat gitu ya Pak. Cuman kan itu tuh nggak semudah bahasa yang diucapin, karena proses ya Pak, beli terus kita yakin nge-hold sampai benar-benar sesuai sama analisa kita itu butuh perjuangan ya Pak. Kan ada yang berhasil ya. Saya Indika kan beli di 100-an 24.000 lebih, itu kan saya jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika. Itu kan dalam 2 tahun aja cuannya gede sekali itu ya. Di Indaknya juga saya untung besar juga, kan harga sahamnya saya beli 1.000, 1,5 tahun kemudian jadi 20.000. Itu yang besar ya. Ada sih yang lain-lain masih menahan, nggak mau naik ya. Ya saya sabar aja. Indika masih ada Pak, masih di hold Pak. Yang dulu saya udah jual, kemudian ketika pandemi turun lagi ke 400, 500, 600 ya beli lagi. Nyamperin balik lagi gitu ya Pak, biarin harganya nyamperin kita, bukan kita yang ngejarin dia ya Pak. Murah lagi, beli lagi, masuk lagi. Balikan sama mantan ya Pak. Mantan yang pernah kasih cuan mantan tercuan. Bukan mantan terindah. Halo? Ya.
Nonton terindah balik lagi sekarang. Oh, jadi nggak bosan gitu. Ya kalau kehidupan nyata mungkin ada yang pantang balikan sama mantan. Kalau di saham nggak boleh pantang ya Pak. Karena kalau siklus ya balik lagi, balikan lagi ya. Itu lagi kita dulu beli cepet jual 4.000, balik lagi ke 400, 500, 600 sih kita masuk lagi. Nah ini Pak Lo ya. Kita hari ini dapat pembelajaran sangat banyak ya. Pak Lo masih ada waktu berapa lama Pak? Kita bacain 3 soal. Soal pertanyaan kuis. Udah selesai kan? Udah Pak Lo. Ya, Bisa berapa lama lagi Pak sama saya Pak? nggak tahu. Emang sampai jam 5 di Bahayu? Jangan. Saya tadi kan jam 10 sampai jam 12 sudah webinar. Saya udah 2 jam. Cukup sembayangan. Oh, sekarang bentar lagi saya tutup ya Pak. Ini saya bacain soal